alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa fil ayatil ukhra alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sadaqallahu fil kitabihil karim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah di tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2026 Miladiah ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah rahmati kita semua. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semuanya termasuk salah satu umat yang terbaik yang kelak akan masuk surga bersama beliau. Amin. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita warga Perserikatan Muhammadiyah sudah mengetahui bahwa hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 20 Maret 2026 ini. Maka ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah besar dalam bulan suci Ramadan, yaitu Siyam Ramadan, berpuasa kita dari subuh sampai maghrib. Malamnya kita melaksanakan Qiyam Ramadan atau kita kenal dengan sholat tarawih, dibarengi dengan tadarus Quran, dan kemudian memberikan bukaan bagi orang-orang yang berpuasa, dan kemudian kita tutup dengan ibadah yang sangat besar, yaitu zakat fitrah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasa syukur kita itulah patut kita senangi. Kenapa? Karena kita sudah merasakan Ramadan yang begitu indah. Tidak semua orang diberikan kesempatan di muka bumi ini bisa melaksanakan ibadah. Banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, kesempatan, tapi mereka banyak yang lalai. Hari ini kita sudah membuktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan kepada kita yaitu ampunan. Maka Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beriman di dalam bulan suci Ramadan, barang siapa yang menunaikan Qiyam Ramadan, sholat di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Inilah harapan kita, karena orang-orang yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu ganjarannya, hanya satu, yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala yang terbentang untuk kita. Cita-cita kita setelah kita hidup di dunia hanya satu. Kita selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat, dan kita akan menemui ilahi Rabbi kita, dan kita akan menikmati surga itu. Itulah ampunan yang sesungguhnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bertanya, apa buktinya keampunan Allah kepada kita yang bisa kita rasakan, Ustaz? Apa bentuknya orang-orang yang telah diberikan ampunan kepada kita? Itu tidak terasa dalam hidup kita. Bagaimana? Maka para ulama mengatakan kepada kita, paling tidak ada 3 syarat ampunan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Bagaimana itu mengindikasikan? Yang pertama, orang yang bertakwa itu yang mendapatkan ampunan. Yang pertama itu apa? Ikatan yang pertama bisa kita rasakan. Ketika kita sudah mulai apa itu? Meninggalkan dosa-dosa kecil kita. Walaupun masih ada dosa besar yang kita kerjakan,
tapi pelan-pelan dosa-dosa kecil kita bisa kita tinggalkan. Bagaimana bentuknya ini? Nanti kita akan lihat. Ada orang yang nanti melaksanakan sholat 5 waktu yang seharusnya 1 hari 1 malam, yang selama ini dia tidak kerjakan, dia mulai mengerjakan, walaupun itu hanya sebatas maghrib, isya, subuh masih ditinggalkan, zuhur dikerjakan, asar masih ditinggalkan, tapi sudah mulai sadar. Inilah perubahan yang sangat signifikan orang-orang yang sudah mulai mendapatkan ampunan oleh Allah. Maka kita sebagai orang yang beriman sudah naik tingkatan, jangan kita menjustifikasi, jangan menuduh orang ini gak beres orang ini, jangan begitu. Karena ini orang-orang yang sudah mulai mendapatkan ampunan, malah kita harus memotivasinya. Ada seorang ulama yang terkemuka namanya Gus Pais. Ketika itu beliau ceramah tausiah zuhur di daerah Tanjung Priok, Jakarta. Ketika itu dia dijumpai oleh jamaah. Ustaz, ceramah Ustaz bagus ya. Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukumnya orang yang meninggalkan puasa Ramadan? Beliau menjawab, dosa apa? Dosa besar. Ustaz, saya lah termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Tapi Ustaz, saya termasuk orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan ini. Lantas Gus Pais itu mengatakan, kenapa Bapak meninggalkan puasa Ramadan dan 5 waktu? Tapi Gus, Pak Kiai, saya sudah mulai melaksanakan sholat 5 waktu, tak pernah saya tinggalkan. Tapi puasa Ramadan tetap saya tidak bisa melaksanakan. Awal mula Gus Pais berpikir sinis, kenapa orang tak mau melaksanakan ibadah Ramadan? Tapi dia menjelaskan, Gus, kalau saya berpuasa Ramadan, maka ada 5 orang keluarga saya, istri, anak, cucu saya tidak berpuasa. Kalau saya berpuasa, tapi kalau saya tidak berpuasa, maka ada 5 orang yang dia bisa berpuasa. Kenapa demikian? Karena pekerjaan saya kuli pakul, mengangkat barang-barang berat di pinggir pesisir ini. Kalau saya libur dan saya berpuasa, saya tidak dapat uang. Maka anak saya, istri saya, cucu saya tidak bisa makan sahur dan tidak bisa berbuka. Maka hari ini saya sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah, tapi saya tidak berpuasa. Maka ketika saya tidak berpuasa, ada 5 orang yang akan mendapatkan makan sahur dan berbuka puasa. Di situ Gus Pais pun menangis. Selama ini saya salah melihat orang. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman, yang melihat kacamata dalam sudut yang lainnya. Kalau seandainya ada sesuatu kesalahan, maka kita harus motivasi. Kenapa? Itu salah satu orang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu apa? Ada orang yang sudah melaksanakan ibadah besar. Sholat 5 waktunya dikerjakan, siam Ramadannya tak putus, zakatnya tidak tinggal, tapi masih hobi dengan dosa-dosa kecil. Ada rupanya Ustaz, ada. Sholat 5 waktunya luar biasa hebatnya. Ini ciri-ciri orang mendapatkan ampunan, tapi dosa kecil masih diperbuat. Bagaimana itu? Tahajudnya tak putus, zakatnya dikerjakan, Ramadannya tak tinggal, tapi begitu buka handphonenya, melihat cewek cantik masih senang dia. Melihat cewek setengah telanjang masih suka dia, hobi dia. Masih hobi dengan korupsi, masih mau dia mengambil harta orang lain, masih mau menggibah, menghina orang lain. Padahal sholat 5 waktunya tak putus kawan. Tahajudnya tak tinggal, puasa Ramadannya sampai menangis di dalam sujudnya, tapi masih dia mengambil hak orang lain, masih hobi melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Apakah ini dosa Ustaz? Bukan masalah dosanya, tapi ini termasuk orang mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi makomnya masih derajat yang kedua. Adakah orang seperti ini? Banyak. Bukan ada, banyak. Berserban dia, berpeci dia, ke masjid juga, tapi masih korupsi, masih berbuat dosa, masih membentak istrinya, masih membentak anaknya, masih menyakiti perasaan tetangganya.
Yang ketiga, orang yang mendapatkan ampunan yang paling paripurna, kata para ulama itu, dia tidak mau lagi berbuat dosa kecil. Dan bahkan dia sudah meninggalkan dosa kecil, apalagi dosa besar. Itulah kemenangan yang sejati, yang seharusnya orang-orang yang berpuasa ini, orang-orang yang dalam bulan suci Ramadan sudah mulai meninggalkan. Kenapa? Ramadan sudah menjadi madrasah besar bagi batiniah kita. Ramadan kita sudah mendidik, kita bisa merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Ramadan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kuatnya kita untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minannas kita. Maka hadirin jamaah salat Id yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ampunan yang sesungguhnya. Ya Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah engkau kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kami sediakan surga seluas langit dan seluas bumi. Bagi siapakah itu? Orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan itu bukan hanya sebatas ucapan. Ampunan itu bukan hanya sebatas perbuatan yang sudah kita lakukan, tapi pembuktian kita. Bagaimana 11 bulan ke depan, mampukah kita sudah memperbaiki ibadah besar kita? Kita mulai tinggalkan dosa-dosa kecil kita, dan kita sudah senang ketika kita melaksanakan ibadah besar, dan kita sudah mulai senang kalau kita sudah menjauhi kemaksiatan dalam kehidupan kita. Itulah kemenangan yang sejati, orang-orang yang bertakwa di Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hari-hari yang lainnya kita bisa menjaga hal itu, sungguh engkaulah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantas siapa saja lagi Ustaz orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paripurna? Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarai wa dharra. Tatkala orang